Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fani, property consultant dari Berdikari Property. Hari ini aku mau kasih lihat ini satu-satunya bisnis loft yang sudah jadi dan paling ramai dan parkirannya itu paling mudah di antara semua bisnis loft yang ada di Serpong. Jadi nonton terus video aku sampai habis ya. Oke, jadi bisnis loft ini konsep parkirannya itu berbeda sama yang lain. Kalau yang lain itu biasanya nggak ada parkiran di depan, semuanya di basement. Akibatnya biasa customer itu susah parkir. Nah, ini udah diciptakan berbeda, parkirannya sangat banyak, yaitu satu gedung ini bisa dapat 15 parkiran. Dari mana saja? Dari paling depan itu yang ada mobil merah, kalian bisa parkir di deretan sana dan parkirannya juga langsung tanpa boom gate. Kemudian persis di depan gedungnya sendiri ini ada parkiran nih, sangat banyak juga di sini ya. Selain itu ada juga nanti kita lihat ke basement, dan khusus untuk VIP parking, mau itu direksi atau tamu-tamu penting itu bisa disediakan juga. Ada di dalamnya basement ya, itu private basement. Nah, selain parkirannya yang udah nyaman, yang paling penting kalau kita mau buka usaha itu adalah trafficnya ya, lalu lalangnya, ramai apa enggak. Pasti nggak bisnis kita tuh bisa dilihat orang yang banyak. Kalau di sini ini udah pasti trafficnya kita bisa lihat ya, di sana itu agak sedikit padat juga. Kenapa di sini sangat ramai? Karena ini adalah jalan perbatasan antara Gading Serpong menuju ke BSD, menuju ke Ion Mall. Dari Mall SMS itu mau nggak mau hanya bisa lewat sini dan juga sebaliknya. Jadi lokasi sangat strategis di pusat kota Gading Serpong. Hanya 5 menit ke kiri aja, nggak usah belok-belok, itu langsung nembus ke Ion Mall dan juga Tol Jakarta. Kemudian kalau ke kanan sana itu nembus ke Mall SMS, kemudian Universitas UMN, banyak sekolah lagi, ada Saint John dan segalanya ya. Nah, kalau untuk masalah residence penghuni ini sudah pada dihuni semua. Misalnya di belakang sana itu ada perumahan Goldfinch, itu kurang lebih ada 10 cluster di dalam sana. Ke kanan sana ada perumahan Greenwich, kurang lebih ada 12 cluster juga. Ke kanan ada Anifa dan masih banyak lagi ya. Dan sebentar lagi nih akan jadi juga, itu persis nih hanya 2 menit dari sini, itu ada perumahan yang paling mewah di Gading Serpong, namanya Matera. Jadi bisnis loft ini modelnya tuh couple, jadi terlihat dari jauh itu seperti satu gedung, tapi di dalamnya tuh ada 2 unit. Nah, dan dari 2 unit ini kita bisa lihat ya, jadi kelihatannya tuh bentuknya L gini, sehingga di sisi samping itu tetap dapat pencahayaan enaknya. Anyway, itu baru bisa kelihatan lagi nanti kita naik ya ke lantai 2, 3, dan juga 5. Itu bisa kelihatan banget tuh kaca-kaca sampingnya. Nah, kalau di sini, jadi pintu masuk itu ada 2, bisa dari pintu utama dan juga dari pintu samping sini. Sehingga kalian bisa sewakan per lantai. Kalau disewakan per lantai, enaknya apa? Rental yield-nya, harga sewanya pasti bisa lebih tinggi. Terus kedua, enaknya kalau disewain per lantai nggak perlu mengganggu akses dari pintu utama, cukup masuk dari sini aja. Dan kalau kita lihat, ini tuh walkway-nya, selasarnya ini tuh cukup lebar ya di sini ya. Dan bahkan di sini juga nggak gelap karena ini udah ada canopy skylight-nya. Dan ini ada sirkulasi udara menuju ke area basement di bawah. Sekarang kita mau masuk dari pintu utama dulu. Di depan pintu utama ada area selasarnya, ini kurang lebih sekitar 2 meter. Ini yang ukuran 10 x 18 dengan total 4 lantai. Begitu masuk pintu utama, ini sudah pintunya menggunakan tempered glass, full kaca-kaca ya. Untuk area ground floor ini didesain sangat mewah karena fungsinya sebagai untuk lobby, menerima tamu atau main bisnisnya ya. Nah, jadi lantainya ini sudah marmer. Ini yang ukuran besar di 2,4 x 1,2 meter. Untuk ceilingnya juga sudah tinggi. Ini ceiling paling tinggi di antara lantai-lantai lainnya. Kurang lebih di 4,2 meter. Untuk AC kaset ini juga sudah dapat dari Daikin sehingga nggak perlu pasang-pasang lagi. Dan seperti yang aku bilang, enaknya kalau modelnya itu couple adalah
setiap gedung itu terlihat seperti hook ya. Jadi kalau hook itu kan pasti dapat kaca samping. Nah, seperti ini nih. Ini walaupun badan tapi tetap dapat kaca samping. Dan untuk Maggiore Business Loft ini jujur penjualannya sangat cepat. Untuk yang persis menghadap ke jalan raya ini seperti yang sekarang saya videoin, ini sisa 2 unit aja. Nomor 3 dan juga nomor 5. Ini yang nomor 3, nomor 5 ada di sampingnya ya. Nah, kalau aku hitung-hitung, ini kurang lebih dari pintu sampai ke paling belakang sini, ini panjangnya sekitar di 12,5 meter dan lebarnya di 8 meter. Makanya kelihatannya tuh sangat plong sekali ya. Kelihatan seperti kayak 2 ruko dijebolin jadi 1. Tapi masalahnya kalau kita beli 2 ruko dijebolin itu pasti ada struktur yang menyisa. Kalau ini kan kelihatannya jadi plong banget tuh, enak banget. Cocok sekali untuk kalian yang mau buka untuk usaha seperti les-lesan, atau fashion beauty clinic, atau fashion boutique, atau kantoran, itu sangat possible sekali ya. Sekarang kita mau lihat ke area belakangnya. Jadi area belakangnya tuh start mulai dari sini. Ini ada pantry sedikit, dan juga ada wastafel, ada area 2 toilet, dan juga sedikit gudang. Business Loft ini juga sudah didesain seperti layaknya gedung-gedung kantoran di Jakarta ya, seperti di SCBD ya, karena udah dilengkapi dengan CCTV, kemudian smoke detector juga, AC juga semua sudah dapat, dan juga ada lift nih yang sudah terpasang. Ini liftnya dari Schindler, ini masih finishing ya, jadi belum bisa digunakan. Schindler yang kapasitasnya tuh muat untuk 8 orang. Nah, tadi pas kita menuju ke area untuk naik tangga sini, ini tuh sudah ada kacanya ya. Jadi kalau pasang AC di dalam itu udaranya nggak kemana-mana. Dan tadi aku bilang ada 2 akses pintu, pintu utama sama pintu samping. Nah, ini dia pintu sampingnya. Jadi kalau pintu utama ini misalnya untuk lobby ya, penerima tamu, untuk menunggu ya, area waiting room untuk tamu-tamu. Nah, kemudian untuk fasilitas pengerjaannya, misalnya kalau untuk beauty clinic ya, untuk fasilitas kliniknya, dokter prakteknya misalnya di atas, itu bisa juga. Atau kalau mau disewain per lantai, itu bisa juga ya. Misalnya lantai 1 untuk coffee shop, lantai 2-nya ini untuk les-lesan, lantai 3-nya untuk kantor. Maka untuk yang mau ngeles atau yang ke kantor bisa lewat sini nih, lewat akses pintu ini, kemudian naik tangga bisa atau naik lift juga bisa. Sekarang aku mau kasih lihat ke area basement bawah yuk. Ini adalah area basementnya. Jadi kalau area basement di Business Loft yang lain-lain di Serpong itu biasanya didesainnya tuh area indoornya agak lebih lebar karena untuk area pantry dan area waiting room. Tapi kalau di sini ini diminimalisir sekali karena yang terpenting adalah parkirannya. Ini di depan bisa untuk private parkiran. Ini kurang lebih 6 mobil bisa masuk ya di sini ya. Kemudian di paling depannya lagi, ini sorry pintunya belum bisa dibuka. Paling depannya lagi itu bisa untuk parkiran basement umum. Jadi kalau ada tamu yang misalnya nggak mau parkir di atas karena takut kepanasan atau hujan, bisa parkir di depannya sana. Kalau untuk area private parking ini bisa digunakan untuk mobil-mobil direksi atau VIP klien. Kemudian ini tinggal ke sini aja, buka pintunya, bisa langsung naik ke atas lewat lift. Kalau di sebelah kiri, ini masih ada jendela yang cukup besar juga. Ini adalah tempat untuk genset nanti ya. Sekarang kita ke lantai 2 karena liftnya belum jadi kita naik tangga dulu yuk. Ini lantai 2-nya. Tadi kita naik tangga dari lantai 1 dan kita lihat ya lantainya itu masih di marmer. Nah, persis di sini mulai lantai 2, 3, dan 5, lantainya semuanya HT ukuran di 60 x 120. Modelnya seperti ini, jadi terlihat tetap elegan juga. Kelihatannya seperti granit ya, tapi ini HT sebenarnya ya motifnya ya. Nah, di sini itu ada tempat AC, tempat outdoor AC, pembuangannya bisa dibuka pintunya. Ini liftnya, dan untuk area naik tangganya itu juga tetap sudah dikasih AC sehingga nggak perlu pasang repot lagi dan tetap dingin ya jadi ya dimanapun berada. Ini area lantai 2-nya, kalau disewain per lantai, jadi tamu yang lantai 2 itu bisa naik dari sini dan juga lewatin sini ya. Nah, ini lantainya HP 60 x 120 sama seperti yang di atas dan juga di atasnya lagi. Karena ini model bangunannya kan couple tadi ya.
terlihatnya setiap bangunan walaupun di badan itu terlihat seperti hook, jadi mendapatkan kaca samping sini. Enaknya kalau dapat kaca samping ini, sinar mataharinya tetap bisa masuk dan juga udara ventilasinya itu tetap bisa masuk juga karena ini jendela tuh bisa dibuka ya. 1, 2 itu jendela bisa pada dibuka. Ini tadi aku udah ukur, ini ruangannya bersihnya, ini ceilingnya kurang lebih di 3 meter. Dari ujung ke ujung itu lebih panjang dibandingin area ground floor, kurang lebih di 14 meter, lebarnya ini di 8 meter. Dan kurang lebih area atas itu juga sama. Nah ini kita bisa lihat semua kaca-kacanya, ini tuh sudah menggunakan curtain wall. Jadi dia kaca-kaca tapi non-struktural, gunanya untuk supaya gedungnya ini tuh terlihat lebih mewah ya karena udah full kaca-kaca. Dan walaupun kaca-kaca orang suka takut nanti panas, terus nanti nggak kokoh gimana. Nah ini udah menggunakan low E glass. Jadi low E glass itu kacanya didesain untuk nge-reflect sunlight sehingga di dalamnya itu nggak panas ya. Kita bisa lihat juga di sini, ini kan nggak langsung tembus pandang ya. Jadi nggak silau, masih ada kelihatan seperti ada unsur-unsur gelapnya ya, darknya ya. Dan untuk lantai 2-nya ini sudah dapat juga AC-nya sama ya, Daikin yang tipenya kaset. Sekarang aku mau kasih lihat area pantry-nya, tapi ini kurang lebih mirip juga sama yang di bawah. Jadi ada pantry dan juga 2 toilet. Sekarang kita naik ke lantai 3 yuk. Tadi kita naik tangga, ini motif lantainya juga sama, HT ukuran 60 x 120 ya. Ini area lantai 3-nya. Lantai 3-nya sama persis seperti di lantai 2 secara layoutnya. Ukurannya juga sama kayak yang di bawah tadi, 8 x 14 bersihnya ya dalamnya ya. Modelnya juga semua sudah kaca-kaca seperti ini. Untuk listriknya dapat di 16.500 VA. Dan ini kurang lebih akan serah terima di akhir tahun ini. Jadi kalau kalian mau survei, hubungin aku di nomor bawah ini. Nah untuk area belakang juga sama. Ini ada area pantry dan juga 2 toilet. Ini liftnya dan ada tempat untuk outdoor AC. Sekarang kita naik ke lantai 5. Ini lantai 5-nya, sama juga layoutnya seperti lantai 2 dan lantai 3. Ada liftnya di sini dan juga ada tempat outdoor AC. Kalau naik ke paling atas itu ada tempat untuk taruh toren air. Tapi sisanya udah cuma atap aja. Untuk layout lantai 5 ini sama seperti di lantai 2 dan lantai 3. Lantainya sudah HT. Lampu-lampunya nyala semua, makin cantik ya. Karena ini adalah bisnis loft yang pertama di Gading Serpong. Ini satu-satunya yang 4 lantai, sisanya itu kan 3 lantai di semua. Jadi kita dari lantai paling atas ini bisa ngeliat tuh semua jalanan di sini dan bisa kelihatan ya jalan itu udah padat banget. Ramai banget orang yang ke Gading Serpong, ke BSD dan juga BSD ke Gading Serpong. Jadi kalau kalian lagi cari tempat usaha, pengennya tuh yang lebar, hadap jalan, parkirannya gampang, parkirannya mudah, sini aku bantuin. Ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi kalian. Untuk bisnis loft ini dipasarkan dengan harga mulai di 17 M-an untuk yang 3 lantai dan untuk 4 lantai itu di 23 M-an. Untuk yang hadap jalan 4 lantai hanya sisa 2 unit aja, nomor 3 ini dan juga nomor 5. Kalau kalian mau survei dan dapetin promo yang paling baik, hubungin aja aku di nomor bawah ini. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye.